Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 2 TIF. Pada video ini, saya akan membuat video laporan pertemuan 7 pada mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework. Pada video ini, saya akan membahas tentang yang pertama, itu tentang layout dan routing nested. Lalu yang kedua itu saya akan membahas tentang lazy loading dan suspend. Dan yang terakhir atau yang ketiga, saya akan bahas mengenai login plus API login Axios. Langsung saja yang pertama, saya akan membahas tugas pada pertemuan 7. Ini hasilnya. Hasilnya sama saja seperti pertemuan sebelumnya, hanya saja di sini untuk layoutnya kita bagi menjadi dua, yaitu autentikasi layout dan main layout. Pembagian layout ini agar komponen-komponennya dapat terpanggil sesuai kebutuhan. Misalnya di autentikasi layout, dia ini hanya menampilkan sebuah judul saja teman-teman. Lalu untuk main layout yang akan digunakan pada tampilan utamanya, dia akan menampilkan sidebar dan header ya teman-teman. Jadi jika kita pindah halaman selain halaman main atau halaman utama, dia tidak akan lagi menampilkan header dan sidebar ya teman-teman. Contohnya di sini bagi menjadi dua, kita menggunakan routing nested ya teman-teman. Di routing pertama kita gunakan elemen main layout, lalu di dalamnya kita masukkan komponen-komponen yang diperlukan. Lalu di sini ada layout yang kedua, yaitu autentikasi layout, di mana komponen yang dipanggil itu hanya login dan register teman-teman. Dua layout ini memiliki bentuk yang berbeda, di mana di main layout yang seperti tadi itu mengandung header dan sidebar. Lalu di autentikasi layout dia hanya menampilkan judul saja teman-teman. Seperti ini contohnya. Ini untuk main layout, dia menampilkan header dan sidebar teman-teman. Jika kita pindah ke autentikasi layout atau layout itu, dimana itu ada fitur login, maka sidebar dan headernya itu akan hilang teman-teman, karena dia telah berganti layout, yaitu layout autentikasi ya teman-teman. Seperti sini, dia tidak menampilkan navbar dan sidebar lagi teman-teman. Lalu selanjutnya itu saya akan membahasnya tentang lazy loading ya teman-teman, read lazy loading dan suspend. Pertama kita perlu membuat komponen loading ya teman-teman, karena lazy loading ini dia hanya meloading sebuah komponen yang kita tampilkan saja nih teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, karena dia ini login, maka dia hanya menampilkan atau memanggil komponen login itu sendiri teman-teman. Tapi jika kita pindah ke dashboard, maka dia hanya memanggil komponen yang diperlukan seperti dashboard, page header, loading ya teman-teman, dan lain-lain. Jika kita tidak mengaktifkan atau tidak menggunakan lazy loading ini, maka semua komponen seperti page header, dashboard, dan teman-temannya ini dia akan terpanggil semua teman-teman walaupun tidak kita pakai. Makanya kita menggunakan lazy loading ini supaya dia hanya menampilkan komponen yang kita panggil saja teman-teman. Karena dia hanya menampilkan komponen yang kita perlu, jadi ketika kita berpindah kepada komponen lain, dia akan nge-load lagi teman-teman. Pasti di situ akan ada sebuah waktu yang diperlukan teman-teman. Agar terlihat mulus, maka kita tambahkan suspend ya teman-teman. Suspend ini berfungsi jika dia sedang loading, maka kita akan menampilkan komponen loading ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita pindah ke login, nah, maka dia akan nampil loading tadi teman-teman.
supaya tidak terlihat kosong dan tidak terlihat nge-lag. Lalu selanjutnya saya membahas login API ya teman-teman. Di sini pada halaman loginnya kita menggunakan Axios ya teman-teman. Dimana di sini kita membutuhkan beberapa variabel, yaitu handle change untuk perubahan, handle submit ya teman-teman. Lalu untuk handle submit ini dia berfungsi untuk mengatur diterima atau tidaknya data atau pencocokan teman-teman. Jika menggunakan handle submit, dia akan mengaktifkan atau menggunakan function Axios. Lalu kita mengambil API atau data dari dummy JSON ini teman-teman, yaitu email dan password. Nah, jika dia sesuai teman-teman, maka dia akan pindah ke halaman dashboard atau halaman default ya teman-teman. Karena di sini kita telah mengatur untuk halaman default ini dia akan menampilkan dashboard ya teman-teman. Oke. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error ya teman-teman. Oke, di sini untuk formnya kita menggunakan handle submit tadi. Lalu untuk perubahannya kita menggunakan handle change ya teman-teman. Langsung saja pada uji cobanya. Di sini kita login menggunakan email ini teman-teman, karena di API-nya ini termasuk usernya. Jika dia berhasil login, dia akan pindah ya teman-teman halamannya. Tapi jika tidak, atau kita memasukkan yang salah, dia tidak bisa login ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tugasnya, itu membuat halaman usernya teman-teman untuk menampilkan user. Di sini saya menambahkan page untuk user list ya teman-teman. Oke, di sini untuk usernya ditampilkan seperti ini teman-teman. Dia akan menampilkan semua data yang ada pada API itu teman-teman ya. Untuk menampilkannya sama seperti tadi, kita meloading dari API teman-teman ya. Jika di loading, dia akan menampilkan komponen loading teman-teman ya. Seperti ini membaca, dia akan loading dulu ya teman-teman. Oke, dan lalu dia akan menampilkan lagi menggunakan map atau array ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan membahas implementasi ke dalam project ya teman-teman. Untuk tampilan project seperti ini adalah halaman dashboard, ini halaman produknya teman-teman, sini ada halaman vendor ya teman-teman. Untuk loginnya seperti ini. Seperti ini. Untuk penjelasannya seperti ini, sama seperti tadi. Di sini saya membaginya menjadi dua ya teman-teman, yaitu autentikasi layout dan main layout ya teman-teman, yang akan menampilkan sidebarnya. Jadi untuk main layoutnya dia akan menampilkan sidebar dan header ini ya teman-teman, yang ada di page masing-masing. Lalu di sini juga menggunakan lazy loading ya teman-teman. Di sini agar komponen yang terpanggil itu adalah komponen yang komponen yang reload adalah komponen yang kita panggil saja ya teman-teman. Di sini. Oke, di sini akan menampilkan gambar juga teman-teman, karena di sini ada gambar. Oke, dan dia akan menampilkan komponen-komponen yang ada di dalam halamannya seperti ini. Di sini ada halaman
itunya sales overview, habis itu laporan, dan team member, to do list itu adalah komponen ya teman-teman. Di sini. Oke, selanjutnya di sini juga menerapkan suspend loading ya teman-teman. Suspend loading agar ketika dia sedang loading berpindah halaman atau komponen yang dipanggil, dia pasti akan terjadi loading karena dia meloading lagi komponennya ya teman-teman. Jadi pasti ada waktu, makanya di sini kita tambahkan komponen loadingnya agar jika dalam waktu loading dia itu akan menampilkan loadingnya teman-teman, jadi tidak kosong. Contoh seperti ini jika kita pindah ke login, ini karena cepat ya teman-teman. Coba kita lambatkan. Dia akan menampilkan loadingnya teman-teman. Oke. Lalu di sini menggunakan API juga ya teman-teman. Saya menggunakan API yang sama untuk loginnya. Di sini sama untuk logiknya seperti ini, login, sama seperti tadi dia menggunakan access ya teman-teman. Lalu ada handle change untuk perubahan, handle submit untuk menerima masukan atau login ya teman-teman. Di sini sama seperti tadi, kita menghalang menampilkan navigate-nya ke dashboard teman-teman. Sebenarnya bisa kita ubah. Contohnya sini kita akan menampilkan ke produk list ya teman-teman. Contohnya kita lihat di sini halamannya. Kita akan menampilkan di produk list. Kita copy saja halamannya. Pindah ke loading. Di navigate-nya kita pastikan produk list. Oke. Jadi pas kita login, dia akan langsung ke produk list ya teman-teman. Di situ kita mengatur kemana arah dia jika dia berhasil login. Tapi kebanyakan dia akan menampilkan ke dashboard, maka akan kita kembalikan lagi ke dashboard ya teman-teman. Oke. Sekian dari laporan saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.